Menkes turunkan tim ke Muba, bantu Dr. Syahpri kasus viral dokter RSUD Sekayu, sebut biar jera. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi perhatian serius terhadap kasus viral dokter RSUD Sekayu, Dr. Syahpri di Muba, Sumsel. Melalui akun media sosial resminya, Budi Gunadi menyatakan keprihatinannya atas insiden yang menimpa Dr. Syahpri, SPPDKGH pada 12 Agustus lalu. Menurut Menteri Kesehatan, Dr. Syahpri mengalami ancaman verbal, direkam tanpa izin, dan dipaksa melepas masker di dalam ruang isolasi oleh keluarga pasien berinisial Nyonya R. Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kekerasan dan pelecehan dalam bentuk apapun, terutama terhadap tenaga medis, tidak dapat ditoleransi. Ia menyoroti dedikasi Dr. Syahpri, seorang dokter subspesialis yang rela mengabdi di Kabupaten Sekayu, yang berjarak 4 jam dari kota Palembang. Dalam video ini, ia menegaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kekerasan dan pelecehan terhadap siapapun tidak dapat ditolerir. Untuk memastikan kasus ini tuntas, Menteri Kesehatan telah menugaskan tim khusus dari Kementerian Kesehatan untuk memberikan dukungan penuh terhadap langkah hukum yang telah diambil oleh Dr. Syahpri dan pihak RSUD Sekayu. Budi Gunadi berharap proses hukum dapat berjalan lancar agar pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal. Hal itu untuk memberi efek jera terhadap pelaku. Kasus ini berawal saat Dr. Syahpri melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien perempuan di RSUD Sekayu. Namun sang dokter mendapatkan perlakuan kekerasan dengan cara dipaksa membuka masker oleh keluarga pasien. Tidak hanya itu, ia juga mendapatkan intimidasi dari keluarga pasien tersebut. Sang dokter akhirnya melaporkan kejadian itu ke pihak Polres Muba dan kasusnya saat ini tengah ditangani pihak kepolisian. Sebelumnya, Ismet Syaputra, anak dari pasien yang dirawat, akhirnya buka suara, mengungkap alasan dibalik tindakannya yang memicu kontroversi. Bagi Ismet, semua bermula dari harapan akan pelayanan terbaik. Ia mendaftarkan ibunya sebagai pasien umum atau VIP di RSUD Sekayu pada hari Jumat dengan harapan penanganan yang cepat dan maksimal untuk penyakit diabetes komplikasi yang diderita. Namun, harapan itu perlahan pupus. Meskipun kondisi ibunya membaik, demam turun dan gula darah stabil, mereka harus menunggu selama 4 hari hingga Selasa untuk bertemu dengan dokter spesialis penanggung jawab. Kekecewaannya memuncak saat mengetahui hasil pemeriksaan dahak ibunya yang ia klaim sudah ada sejak Sabtu, namun baru ditindaklanjuti pada hari Selasa. Saat ia mencoba meminta kejelasan, jawaban yang ia terima justru menyulut emosinya. Baginya, pengalaman ini adalah potret nyata dari pelayanan yang harus dievaluasi oleh pihak rumah sakit. Di sisi lain, Dr. Syahpri Putrawangsa memberikan gambaran situasi dari sudut pandang medis yang penuh risiko. Ia menjelaskan bahwa saat hendak memasuki ruang perawatan, seorang perawat telah memberinya peringatan. Mengenai penantian pasien, Dr. Syahpri menjelaskan bahwa dokter jaga dan perawat adalah perpanjangan tangan dokter spesialis yang tidak mungkin berada di rumah sakit 24 jam sehari, terutama di akhir pekan. Namun, alasan utama ia bersikeras memakai masker bukanlah karena arogansi, melainkan demi keamanan berdasarkan standar operasional prosedur, SOP. Merasa situasi memanas, Dr. Syahpri mengaku telah mengantisipasi dengan meminta satu perawat merekam dan satu lagi memanggil keamanan. Bahkan setelah insiden itu, ia masih mengkhawatirkan keselamatan para perawat perempuan di sekitarnya yang masih harus berhadapan dengan emosi keluarga pasien.